Bagaimana kalau lupa niat puasa waktu malam itu? Setelah pengumuman, dia pun sholat tarawih, dia pun apa segala macam. Habis itu dia pun tertidur. Tiba-tiba azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu bangun. Begitu bangun, aku belum niat puasa tadi malam. Apakah boleh berniat puasa setelah azan subuh? Boleh. Mana dalilnya? Nabi bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Aisyah, ada makanan? Indakum syai'un? Ada makanan? Kata Aisyah, la, tak ada makan. Fa inni idzan sha'im. Fa inni idzan sha'im. Kalau tak ada makanan, kalau begitu abang puasa aja lah. Ada makanan Adinda? Tak ada loh. Kalau gitu aku puasa. Tengoklah Nabi. Nabi itu lembut. Aisyah, ada makanan? Tak ada. Idzan ana sha'im. Orang sekarang ada makanan, tak ada. Kenapa kau tak masak? Mengakunya umat Nabi Muhammad. Nah, ini idzan sha'im. Karena tak ada aku puasa. Tapi ini dalam kasus puasa sunnah. Habis sholat subuh, bla 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 bla, gotong royong, pulang ke rumah. Ada sarapan? Tak ada. Kalau gitu abang puasa. Tapi dengan syarat dari subuh tadi tak ada masuk apa-apa. Ini selama gotong royong 3 bungkus. Puspa. Gitu, kalau gitu abang puasa. Puasa apa? Dalam kasus puasa sunnah boleh, tapi dalam kasus puasa fardu tak boleh. Jika seseorang berniat melaksanakan puasa di malam hari, maka niat itu sudah cukup. Dia boleh makan atau minum setelah berniat. Niatnya habis tarawih. Nawalis saum yarhamkumullah. Apa kata Bilal itu mah? Entahlah. Nawalis saum, berniatlah kalian puasa, kata Bilal. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Tak perlu diucapkan. Memang tak perlu diucapkan, niatkan di dalam. Tapi bagi sebagian orang dia takut ragu-ragu. Aku dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Dah berniat apa belum ya? Maka diucapkannya nawaitu shauma ghadin. Bahkan dulu dinyanyikan pula. Nawaitu shauma ghadin. Nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tak mau ucapkan. Ya sah, niat di dalam hati. Cukup kan? Tapi kadang orang tak percaya kalau di dalam. Buktinya suami-suami sekarang, istrinya banyak tak percaya. Dibuatkannya teh manis sama istrinya. Ngomong dong bang, speak up. Iklan Sariwangi. Ngomong. Dulu orang kalau mau sukses malu. Yang cerita sukses, cukup dalam aja. Sekarang di hotel-hotel dipanggil motivator dari Jakarta. Salam sukses. Apa maknanya? Yang di dalam diungkapkannya di luar. Begitu jumpa, salam sukses. Waktu di hotel itu semangat semua, karena pakai fokus, pakai begitu mati lampu, leto. Salam sukses Pak, kau aja lah aku tadi. Jadi istilah melafazkan di mulut itu ada zaman sekarang. Orang menunjukkan yang ada di dalam. Nah, tidak disyaratkan melafalkan niat. Jadi kalau ada adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, dari isya sampai dia azan subuh, aku tak ada melafalkan. Tapi dalam hatimu ada kan? Ada. Itu sudah cukup. Tidak mesti dilafalkan. Tapi kalau dilafalkan, baik. Jika seseorang sudah bertekad dalam hatinya untuk melaksanakan puasa, itu sudah cukup. Meskipun hanya sekedar bangun pada waktu sahur berniat. Bangun dia, diminumnya air. Cukup. Atau diambilnya kolak, diambilnya apa, makan dia, cukup. Atau tidak sama sekali. Tapi yang paling bagus bersahur. Tasahharu, bersahurlah. Fa inna fis sahuri barakah. Karena dalam sahur itu ada barakah. Apa berkah sahur? Membiasakan bangun malam untuk tahajud. Allah bisa karena biasa. Bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, bangun malam, 30 malam. Terbiasa. Pas malam Idul Fitri, subuh pun tinggal. Gagal Ramadan. Itu makna sahur.
Yang selama ini suaminya ada, istrinya tak ada. Istrinya ada, suami tak ada. Suami istri ada, anak tak ada. Maka pada waktu sahur ketemu semua. Anak papa sudah besar ya. Gimana kuliahnya? Anak mama cantiknya gimana? Kumpul bersama. Ada barokah sahur. Yuk kita foto bareng yuk. Sama orang aja bergambar. Sama bini orang bergambar. Ini penting. Lalu kemudian supaya tak tinggal sholat subuh berjamaah. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur banyak-banyak beristighfar. TV mati, HP mati. Astagfirullah. Meleleh air mata mengenang dosa yang begitu banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa yang abang sedihkan bang? Sedih betul lagi. Apa yang abang ingat? Mantan. Apa? Aku banyak dosa dulu Adinda. Kau bukan yang pertama, tapi kau pasti yang terakhir. So sweet katanya. Tapi mangkuk hampir melayang. Bagaimana puasa ibu hamil dan menyusukan anak? Amin. Wajib qadha saja kata mazhab Hanafi. Ibu hamil qadha saja. Titik. Ganti saja. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hambali, wanita hamil dan ibu menyusukan anak kalau mengkhawatirkan mudarat, apakah kekhawatirannya pada diri dan anak atau dirinya saja atau anaknya saja, mereka wajib berbuka dan mereka wajib mengqadha. Jika yang dikhawatirkan anaknya saja, maka qadha plus fidyah. Ustadz pakai yang mana? Saya pilih Syafi'i dan Hambali. Ingatnya mudah. Kalau dirinya saja, qadha saja. Diri sama anak, ada unsur anak, maka plus fidyah. Oh, saya tak mau lah pakai mazhab ini, Pak Ustadz. Saya mau pakai Hanafi saja. Ya tak apa-apa. Tak keluar dari 4 mazhab. Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Ustadz sendiri mana? Saya tidak hamil dan tidak menyusui. Tapi bagi istri saya anjurkan pakai mazhab Syafi'i. Aku tak puasa kata dia. Kamu tak puasa karena dirimu atau karena anakmu? Ini kan anak kita, ya. Kau tak puasa karena dirimu apa karena anak engkau dan anak? Aku tak puasa karena diriku, qadha saja. Aku tak puasa karena ada unsur anakku. Kata dokter jangan puasa bu, anaknya sudah lemas. Coba tengoknya, udah ngap-ngap bau lidah. Kalau begitu ada unsur anak, maka qadha plus fidyah. Ini mengingatkan kita tentang pengorbanan emak kita. Siapa yang tak berbakti kepada emaknya, tak ada kasih sayangnya kepada ibunya, sudah tua, dia dulu melahirkan kita bersimbah darah, meregang nyawa, puasa dia tinggal 90 hari gara-gara kita. Tahun pertama dia tak puasa karena kita dalam perutnya, lemas badannya. Tahun kedua dia tak puasa karena kita menyusu. Tahun ketiga kita tak puasa karena menyusu. Hanya untuk diri kita yang hina, yang jahat, yang kotor, yang bernajis. 90 hari puasanya tinggal. Gimana kita mau menembus? Kalau hidup dia sekarang, belikan baju barunya, belikan selop cantiknya, belikan apa yang menyenangkan hatinya. Kalau tak bisa menyenangkannya, jangan menyusahkannya. Ini udahlah tak bisa menyenangkan, menyusahkan saja. Asal nampak mukanya susah orang tua. Jangankan nampak orangnya, nampak nomornya pun susah orang tua. Si sumber masalah. Nah, saya sampaikan selalu ke mahasiswa, mahasiswi, jangan kalian menyusahkan orang tua. Kalian sudah cukup menyusahkan dulu, jangan sampai susahkan lagi. Bagaimana jika tak mengqadha puasa tahun lalu? Jumhur sepakat, mayoritas jumhur ulama mewajibkan fidyah bagi orang yang menunda qadha puasa Ramadan hingga masuk Ramadan berikutnya. Fidyah tersebut adalah memberi makan satu orang miskin untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan. Makanan tersebut cukup untuk makan siang dan makan malam. Kalau diberaskan berapa? 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo.
nisfu sa', 1,5 kilo. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud itu 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Nisfu sa', setengah sa' berarti 2 mud, 1,5 kilo. Ini 1,5 kilo lengkap sayur mayur, lauk pauk, daun ubi kah, terong kah, macam-macam ikannya. Apa makan kita itu kita kasih fakir miskin. Kalau kita makan beras enak, beras mahal, beras ramos, kasih itu. Jangan kita beras enak, fakir miskin beras catu. Raskin dia kasih. Putih juga karena udah dikasih pemutih. Apa lauk kita itu kasih lauk. Kita makan ikan, kasih ikan. Jangan kita, memang sama-sama ikan. Ikan kita besar, ikan cucu ikan. Memang sama-sama ayam. Kita paha ayam, dia ceker ayam. Waktu mau menyuap tuh meleleh air matanya dengan ceker ayam. Jangan sampai. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsi, sama macam kau sayang pada dirimu sendiri. Berapa jumlah rakaat tarawih? Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarh Al-Mawahib Al-Ladunniyah meriwayatkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkan salat tarawih pada awalnya 11 rakaat. Mereka melaksanakannya dengan bacaannya sangat panjang. Panjang ayatnya, rakaatnya sedikit, 11. Bahkan satu riwayat menyebut Nabi rakaat pertama surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Lalu kemudian mereka merasa berat, maka mereka ringankan bacaannya. Artinya tak terlalu panjang, dan mereka buat 20 rakaat. Tambah witir 3, 23. Satu malam 1 juz, dipendekkan. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ibn al-Khattab yang memanggil. Ubay, kata Umar, ya kau kuangkat jadi imam tarawih, tapi jangan buat panjang-panjang. Satu malam 1 juz saja. Buat rakaatnya 23. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Abdul Aziz, jumlah tarawih bertambah menjadi 36 dengan witir 3 menjadi 39. 11, 23, 39. Maka kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau rakaatnya sedikit maka ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek maka rakaatnya banyak. Itu jurusnya. Saya yang paling ikut sunnah. Kenapa? Saya 8 rakaat. Mantap, tapi ayatnya kulhu Allah. Oh, betul. Kami yang paling sunnah, kami 23. Apa ayatnya? Alhaqumut takasur, sama juga. Jadilah daripada tak tarawih sama sekali. Intinya ini jangan berkelahi. Berkelahi antara yang 11 sama 23, sampai bertinju-tinju. Wah, yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa mereka berkelahi di masjid? Tuh yang satu mengatakan 11. Siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah? Karena menambah-nambah yang dibuat Nabi. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siapa yang melaksanakan 23 masuk neraka? Yang ini pula mengatakan hanya 23. Siapa yang tak buat 23 maka tak sah. Maka Syekh Atiyah Sokhar, Mufti Al-Azhar, mengutip pendapat ini. Saya kutip. Inilah. Kalau Masjid An-Nur itu 2 kloter. Kloter pertama kloter 8. Selesai 8 mundur maju kloter 23. Begitu biasanya. Kalau masjid kita ini Nurul Islam, tengok gayanya 8. Masjid Raya Pasar Bawah, itu masjid tertua di Riau, di Pekanbaru tuh. Ketika Sultan Siak mendirikan kota Pekanbaru ini, Sultan Abdul Jalil membangun masjid itu.
maka didirikanlah Masjid Raya Senapelan. Jangan sebut Masjid Raya Pasar Bawah, Masjid Raya Senapelan. Marah Pak Hermen dulu waktu ada orang menyebut Masjid Raya Pasar Bawah. Enggak, Masjid Raya Senapelan. Yalah Pak. Nah, itu tetap bertahan 23 rakaat. Yang mengikut tradisi Umar, Masjid Raya Senapelan 23 rakaat 1 juz. Kabarnya tahun ini akan datang Syekh Abdurrahman Al-Awwaj yang dulu beberapa tahun yang lalu kita tausiah subuh di Al-Falah. Kalau di Maroko habis Isya 10. Unik Maroko, habis Isya 10. Nanti habis sahur tambah 13, 23 juga. Saya perhatikan lain tempat lain. Kalau di Madinah, maka langsung habis Isya 23. Kalau di Maroko, dia kredit. Habis Isya 10, nanti habis sahur 23. Kalau di Pekanbaru, pilih mana? Terserah. Saya malam ini 8 aja lah Pak Ustadz, capek betul. Oke, besok malam 23 lah, terserah. Nah, baik. Yang penting sholat tarawih. Yang paling parah anak-anak gadis, anak-anak lajang membonceng-bonceng dari Kulim, dari Panang, 2 rakaat di atas, 18 di bawah. Jangan kasih anak gadis sholat tarawih di An-Nur kalau bonceng-bonceng. Mau kemana? Sholat sama pacar. Tak ada itu, maksiat, dosa. La talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur yang hak dengan batil. Apakah boleh suami melarang istri sholat tarawih ke masjid? Laki-laki tak berhak melarang istrinya pergi ke masjid. Jika istrinya ingin pergi ke masjid, tidak ada larangan. Imam Muslim meriwayatkan, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan kalau mau datang ke masjid rumah Allah. Tak boleh. Biarkan dia ke masjid. Tapi ada hadis mengatakan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik dalam tempat yang sempit. Pekarangan, rumah, kamar sempit. Betul, hadisnya sahih. Tapi dalam kasus kapan? Ketika terjadi fitnah. Tak boleh perempuan ke masjid. Di Palestina tak boleh perempuan ke masjid, takut ditangkap tentara Israel. Tapi di Masjid Nurul Islam ini, apa ada tentara Israel di balik dinding? Ada di balik. Maka di Suriah tak boleh perempuan kalau ke masjid nanti ditangkap tentara Bashar al-Assad laknatullah alaih. Apakah boleh berzikir, bertasbih, berselawat di sela-sela tarawih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Subhanal malikil ma'bud, Subhanal malikil mawjud, Subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subhan quddus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Boleh apa tak boleh? Pemisah antara 2 atau 4 rakaat tersebut sama seperti yang dilakukan penduduk Makkah. Dulu mereka melaksanakan tawaf 7 putaran. Selesai tawaf mereka, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah. Yang tak sanggup tawaf, baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yang tak sanggup baca Quran, pejamkan mata, berzikir subhanallah di sela-sela tarawih. Boleh, tak masalah. Itulah yang membuat orang Madinah menambah jumlah rakaat tarawih lebih dari 20 rakaat, mengganti tawaf terus. Jadi sela-sela kosong itu terserah. Mau ditambah salat-salat pendek, mau ditambah salawat, mau ditambah zikir, karena dia tidak menambah-nambah salat, karena dia di luar salat. Begitu kata Syekh Atiyah Shahar dalam Fatwa Al-Azhar. Hanya saja dari mulai sekarang ada waktu 3 malam lagi, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, supaya panitia Ramadan membuatkan kertas yang dilaminating. Nanti dibaca Bilal malam. Subhanal malikil ma'bud,
Karena banyak Bilal yang tak punya acuan, dia buat-buat sendiri. Amun, amun. Imamnya lambe, makmumnya cabut. Ini kan banyak nih anak-anak muda nih buat grup selawat 3 orang. Besok ente, aku ya. Allahumma salli ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Grup 1. Anak siapa yang grup 1? Anak saya. Hebat anak bapak. Iyalah, siapa dulu bapaknya? Bapak yang melatih? Enggak, guru ngaji. Bapak pandai pesawat? Enggak. Maka bagus buat grup. Jadi anak-anak muda ini dilibatkan dalam kepengurusan. Setelah itu berdoa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin. Nah, bagus. Doa kepada Allah SWT. Ya Rasulullah, kata Aisyah, ya, kalau aku berjumpa malam Lailatul Qadar itu, apalah doaku? Kau baca ini Aisyah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau cinta kepada maaf. Engkau pun maafkan aku. Tak ada guna banyak amal kalau banyak dosa. Maka minta maaf kepada Allah. Allah memaafkan, maka dia masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kunut witir. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait. Balik jamaah dari masjid. Wah, imam kami dari Sasek, Pak Ustaz. Berdoa kunut dia dari witir. Kunut witir menurut mazhab Hanafi sunnah dilakukan sepanjang tahun. Full. Kalau ada imam yang dari awal Ramadan dia sudah baca kunut, itu dia pakai pendapat Hanafi. Maliki tak ada begitu. Saya tinggal di kampung mazhab Maliki 2 tahun Maroko. Tidak ada kunut witir. Syafi'i disunatkan setelah pertengahan. Nah, dari malam 15. 1, 2, 3, 4, 14 tak ada. Setiap malam 15 baru. Allahumma hadina fi man hadait. Masa kunutnya sama-sama kunut subuh? Itu yang dihafal. Kunut itu bebas. Kunut macam-macam. Tahun lalu di Anwar imamnya dari Ishkarima Solo. Wow, panjang kunutnya. Hafal Quran, ahli qiraat, bahasa Arab mantap, kunutnya panjang, umur 19 tahun. Masya Allah. Segar hafalan. Mazhab Hambali dianjurkan sepanjang tahun. Hanafi dengan Hambali sepanjang tahun. Syafi'i malam 15 sampai ujung. Maliki tak ada sama sekali. Pokoknya saya ngapalnya Pak Ustaz. Foto. Crop. Masukkan ke FB. Masukkan ke blog. Asal lupa, buka balik. Asal lupa, buka balik. Mudah sekali. Kalau saya buka kok tak terbuka. Paket tak ada. Allahumma lakasumtu. Belum lagi masuk puasa. Pertanyaan tentang Allahumma lakasumtu berserak-serak di HP ini. Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu, Allahumma lakasumtu. Gara-gara posting. Ada yang memposting katanya tak boleh baca Allahumma lakasumtu karena hadis itu dhaif. Tak boleh malakasumtu. Apa kata Syekh Ibnu Utsaimin? Syekh Ibnu Utsaimin ulama Saudi Arabia berpendapat silakan baca Allahumma lakasumtu. Syekh Ibnu Utsaimin dalam kitab Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin juz 17 halaman 268. Silakan baca. Sudah saya tulis dalam buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Allahumma lakasumtu. Boleh. Satu lagi Pak Ustaz, dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru insyaallah. Dhahabal dhama'u, haus sudah hilang. Wabtallatil 'uruq, urat-urat sudah basah. Wa dhahabal dhama'u wabtallatil 'uruq wa thabatal ajru, balasan sudah ditetapkan insyaallah. Kalau Allah berkehendak. Boleh, silakan. Tak usah dipermasalahkan. Kapan mulai bayar zakat fitrah? Kepada seluruh masyarakat
silakan membayar zakat fitrah. Padahal 10 hari lagi mau hari raya. Kok cepat betul panitianya? Iyalah, dia mau hari raya, mau beli baju baru, mau balik kampung. Kapan sebetulnya? Menurut Abu Hanifah boleh bayar zakat fitrah sebelum masuk Ramadan. Menurut Imam Syafi'i dibayarkan dari sejak awal Ramadan. Awal Ramadan panitia sudah buka, silakan. Menurut Imam Malik dan Ahmad 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri. Kalau dipakai Abu Hanifah terlalu lama, sempat habis berasnya dah. Kalau dipakai pula Imam Malik sama terlalu lucu. Mau dekat-dekat genting, panitia sedang sibuk, kapan lagi membayarnya, kapan lagi baginya, kapan lagi ngaturnya. Maka pendapat yang pertengahan Syafi'i, dari awal atau pertengahan atau 10 hari menjelang. Begitu sudah 2 hari, kami hanya menerima zakat fitrah sampai tanggal 28 titik. 28 malam 29 kami bagi, 29 pagi kami balik kampung. Selesai. Mantap. Apakah boleh bayar zakat dalam bentuk uang? Mazhab Hanafi boleh. Tapi Maliki, Syafi'i, Hambali mesti quts al-balad, makanan pokok. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min tamrin. Nabi mewajibkan bayar zakat fitrah 1 sa' tamar. Qam gandum, tamar korma, qam gandum, zabib korma kecil yang dijemur kering. Aqib susu kambing ditampung di talam tipis jemur. Kita menyebutnya mentega atau keju kering. Nah, 4 itulah makanan pokok orang Makkah Madinah. Adapun kita makanannya nasi, maka bayar beras. Ustadz Somad selama pulang dari Maroko, Ramadan 2008, Ramadan 2009, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini Ramadan saya yang ke-10 nih. Saya tak pernah bayar pakai duit. Saya bayar pakai beras. Singgah ke warung Simpang Sukakarya, ada warung sebelah kiri, urang awak bana. Belanja di tempat orang Islam, jangan belanja tempat orang kafir. Belanja tempat orang Islam. Itu langganan saya beli beras. Pak, bare, merek apa Ustaz? Kudolawi. Beli 3 karung, masukkan ke plastik. 3 kilo, 3 kilo, 3 kilo. Saya bayar 3 kilo. Karena saya memilih pendapat 1 sok 4 mud, 1 mud 7 on setengah. 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah, 7 on setengah. Pas 3 kilo. Tapi saya tak menyalahkan yang berpendapat 2 kilo setengah. Andai berlebih terhitung sedekah, andai kurang na'udzubillah. Maka saya beli 3 kilo. Ini zakat fitrah saya tahun ini. Saya pakai beras. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai duit. Yang mau pakai duit, bayar pakai duit. Yang mau pakai beras, bayar pakai beras. Yang tak betul, dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Tidak betul. Dibuatnya beras 2 kilo setengah. Aku beli beras ini dengan harga 25.000 tunai. Ini beras punya aku ya? Ya. Aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk istriku tunai. Aku beli lagi, ya. Aku bayarkan untuk anakku tunai. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keempat. Lama-lama kuyak barang. Ini tak betul. Karena ketika beras itu sudah dibayarkan, aku bayarkan zakat fitrahku tahun ini tunai, diambil oleh si amil, maka beras itu tak boleh dijual si amil. Itu kan beras fakir miskin, mana berhak dia jual? Kecuali si amil itu memang tukang jual beras. Dia memang punya kontainer beras di belakang, udah dikumpulnya 2,5 kilo, itu bisa dibeli. Tapi kalau tidak, maka bayar mau pakai duit, duit aja. Kalau mau pakai beras, beras aja. Jangan dari rumah bawa duit, beli beras di masjid. Itu tak betul. Yang lalu-lalu Pak Ustadz, banyak-banyak istighfar lah.